Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang mempunyai firman, yang merindukan supaya anak-anak-Mu hidup dalam kemenangan oleh karena mentaati firman-Mu. Kami bersyukur dengan kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar, bagaimana Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami, mendengarkan firman Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami yang lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita bisa baca sama-sama ayat ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Sudah? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita baca ulang lagi. 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yeremia pasal 29 ini adalah sebuah surat. Surat yang cukup panjang. Surat yang cukup luas, membahas banyak hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Dan bila kita kaji surat ini dari secara khusus pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu, tetapi ayat 1 sampai 7 yang akan jadi fokus kita. Bila dikaji, surat ini adalah firman Tuhan yang tertulis, yang dikirim ke Babel untuk melawan ada banyak nabi-nabi palsu pada waktu itu. Nabi-nabi palsu yang cenderung menyenangkan telinga tanpa peduli apa maunya Tuhan. Sekarang kan ada banyak, ada orang yang dalam tanda petik berkhotbah, tapi khotbahnya berusaha bagaimana supaya menyenangkan hati atau telinga orang. Jadi kalau misalnya, wah ini firman Tuhan begitu keras, itu yang terjadi. Tuhan bilang, oleh karena pemberontakan mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Tetapi nabi-nabi palsu bilang, tidak, sebentar lagi. Tetapi saudara-saudara, mereka dikatakan oleh bagian firman Tuhan, kalau kita baca secara menyeluruh, Tuhan bilang, aku tidak mengutus mereka. Bukan itu yang harus disampaikan. Yang harus disampaikan adalah benar-benar 70 tahun. Nah, kecenderungan mereka adalah menyenangkan telinga tanpa peduli apa maunya Tuhan, yang mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan. Apalagi kalau sahabat sekarang bilang, saya ini hamba Tuhan loh. Kalau hamba Tuhan tidak usah perkenalkan dirimu lah. Buktikanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Ada orang, ada masalah sedikit, kemudian misalnya ada cerita. Dia ada anjing lewat, tiba-tiba dia kecelakaan. Dia cari, ini siapa anjing ini? Baru keluar 1.000. Aduh, itu punya saya. Wah, jangan berbaik. Kau tahu ini saya ini pendeta? Ya ampun. Pamer pendeta sambil marah-marah. Itu kan. Nah, saudara, pada waktu itu ada mengaku-mengaku sebagai nabi atau utusan Tuhan, padahal tidak. Sebagai orang percaya, kita harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan tempat tinggal kita, untuk kesejahteraan kota kita. Sekarang kita ada di mana? Di Manokwari. Sekarang kita di kampung apa? Kampung Goa. Kita harus mengusahakan atau bertanggung jawab untuk atau atas kesejahteraan kota atau tempat kita tinggal. Nah, pertanyaannya begini. Mengapa dalam ayat 7 ini, mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kota? Mengapa kesejahteraan kota atau tempat tinggal kita menjadi tanggung jawab kita? Jawabannya ada 2 alasan. Mari kita lihat ayat 7 ini. Siapa yang berfirman atau siapa yang mengatakan ini? Tuhan, ya toh? Berarti mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap kota atau tempat kita tinggal?
Karena alasan pertama, karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan kota dan kesejahteraan tempat tinggal. Yang kedua, ada alasan kedua, coba kita lihat ayat 7 bagian terakhir. Dari kata sebab. Sama-sama baca, 3. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kota kita sejahtera, maka itu untuk kesejahteraan kita juga. Kalau kampung ini sejahtera, itu untuk kesejahteraan kita juga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau kesejahteraan kota, kalau kesejahteraan tempat tinggal sekitar kita itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, atau kalau orang percaya harus bertanggung jawab atas kesejahteraan kota, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Bagaimana caranya kita mengusahakan kesejahteraan kota atau tempat tinggal kita? Dan di dalam satu ayat ini, Yeremia pasal 29 ayat 7, kita melihat ada dua cara yang jelas, yang gamblang, tidak usah ditafsirkan terlalu panjang lebar. Ada dua cara yang dapat kita lakukan, dapat kita usahakan untuk kesejahteraan. Karena ini perintah Tuhan, lebih tepat kalau saya katakan begini. Ada dua cara yang harus kita lakukan untuk kesejahteraan kota. Yang pertama, apa itu? Dikatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengusahakan kesejahteraan kota. Atau kita harus mengusahakan kesejahteraan tempat tinggal kita. Artinya apa? Artinya kesejahteraan kota atau kesejahteraan tempat kita tinggal harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu, saya akan jelaskan beberapa penafsiran atau beberapa terjemahan tentang hal ini. Kita harus berusaha sungguh-sungguh, kita harus sungguh-sungguh bekerja dengan keras untuk kesejahteraan tempat kita tinggal. Ada beberapa terjemahan di sini dikatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terjemahan lain dikatakan begini. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu dibuang. Kubuang. Ada terjemahan lain. Firman Allah hidup. Bekerjalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran Babel tempat kamu dibuang. Terjemahan lama. Saya dulu suka pakai terjemahan lama. Ditulis begini. Sengajakanlah selamat negeri tempat kusuruh kamu dipindahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi orang-orang buangan ini diperintahkan untuk mengusahakan, orang-orang buangan ini diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang mensejahterakan. Ini bukan hal yang mudah bagi mereka. Kira-kira kalau kita dalam keadaan tertindas, ini kan mereka dalam dibuangan ya. Mereka sedang ditawan, mereka ada di tempat pembuangan dalam penjajahan, disuruh mengusahakan kesejahteraan. Nah, pengirim dan penerima surat jelas ayat 1. Coba kita lihat ayat 1 dulu sebelum kita lanjut. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem. Jadi siapa penulisnya? Yeremia. Dari Yerusalem kepada, ini penerimanya, tua-tua di antara orang buangan. Kepada imam-imam. Kemudian kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Siapakah mereka? Ini orang-orang pilihan, orang-orang top, orang-orang yang berpengaruh secara politis, tetapi orang-orang juga yang cakap dalam pekerjaannya. Kita lihat ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda di Yerusalem. Siapa lagi? Tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Jadi orang-orang yang bertalenta telah dibawa ke luar dan dibuang ke Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi penerima surat ini bukan sedang baik-baik saja. Mereka tidak sedang tinggal di rumah dan di tanah mereka. Mereka tidak sedang berada di tengah-tengah bangsa mereka. Status mereka bukan sebagai orang merdeka. Mereka sedang berada di tanah orang. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa asing. Mereka berada di situ sebagai orang buangan yang pada kesempatan itu hidup dalam cengkeraman Nebukadnezar. Tapi ada perintah yang luar biasa. Usahakanlah kesejahteraan kota. Bekerja keraslah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang kita tanya dulu, apa itu kesejahteraan? Kesejahteraan itu satu, bisa berhubungan kemakmuran. Kalau kemakmuran berkaitan dengan apa?
Kecukupan makan, minum, pakai, tempat tinggal, sandang, pangan, papan tuh. Ada rumah, ada tempat tinggal itu, ada pakaian dan cukup. Nah, itu makmur berhubungan dengan harta benda. Tapi juga kesejahteraan di sosial, politik. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada gejolak politik, tapi kita harus mengusahakan kesejahteraan. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari bilang begini, kalau kita mau melakukan sesuatu kita tanya, ini betul-betul mensejahterakan atau menghancurkan? Apakah, jadi walaupun kita marah, jangan ambil parang baru potong sana sini putus. Ya toh? Pas ada penghijauan bagus di kota Manokwari, kita marah dengan pemerintah. Yang kita potong apa? Bukan kita potong. Yang banyak orang potong apa? Pohon, tanaman hias. Sehingga di Manokwari, tanaman hias di jalan-jalan hampir tidak bisa bertumbuh dengan baik karena merasa terancam terus. Puji Tuhan kita gini kelapa-kelapa itu tumbuh bagus karena tidak ada ancaman. Ada saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara mengusahakan kesejahteraan kota? Apa yang harus kita lakukan? Hal itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-5 sampai 7. Ayat 5 bilang begini. Ini nasihat kepada orang-orang buangan. Pertama apa? Dirikan ayat 5 sampai ayat 7. 7a. Pertama bilang apa? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi untuk mensejahterakan tempat tinggal, dirikan rumah. Siapa yang punya tanah di sini? Dirikan rumah. Pengembala sudah dirikan rumah ya? Belum. Siapa lagi? Oh, Pak Tio sudah dirikan rumah. Ya. Siapa lagi? Dirikan rumah. Ini mengupayakan kesejahteraan, toh? Jadi penting kalau kampung gua berkembang, ini bukan kebun, tapi dirikanlah rumah. Itu satu. Yang kedua apa? Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Buat kebun. Jadi di sini kalau saya melihat Tuhan tidak menginginkan orang Israel yang dibuang karena dosa mereka. Mereka kan berbuat dosa, dihukum dengan dibuang untuk meratapi nasibnya. Aduh, kenapa kita begini, menangis terus, menggerutu terus, marah-marah terus. Tapi Tuhan mau adalah mari hidup normal di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergumulan, persoalan. Hiduplah normal. Kita bangun rumah, kita tanam, atau kita bekerja, kita berusaha, kemudian berkembang. Ini ayat yang ke-6. Ambillah apa? Istri untuk memperanakan anak laki-laki. Jadi kalau kita ambil istri, kehendak Tuhan ke tidak? Yang laki-laki kalau ambil istri berkehendak Tuhan ke tidak? Jadi tidak menjawab. Jomblo-jomblo itu menjawab. Ya lah? Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Tapi kalau masih remaja-remaja jangan dulu carikan suami. Carikanlah suami. Dan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Intinya dari ketiga pesan ini adalah usahakanlah kesejahteraan tempat kita tinggal dengan apa? Hidup normal. Tetap membangun, tetap berkarya, tetap bekerja, melayani, yang sekolah tetap sekolah, sekalipun persoalan pergumulan tantangan bahwa kita sudah lalui atau kita sudah menapaki masa-masa sulit di masa-masa corona ini ya. Wah, tapi pada awal-awal corona bikin takut juga berita tentang sampai ada yang tidak mau bekerja, tapi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa kita sekalian langsung ada kebun, ada kandang ayam, walaupun ayamnya cari setengah mati juga. Terus apa saja kita lakukan di saat-saat itu. Dan memang seharusnya kita membangun seperti itu. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya hal terpenting bagi kita adalah taat pada perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Usahakanlah kesejahteraan kota. Kita mengupayakan. Jadi kalau di Manokwari ada persoalan atau ada apapun dalam kehidupan kita, kita pikir yang saya bikin ini mengusahakan kesejahteraan kah atau menghancurkan kesejahteraan? Kalau kita main togel itu mengusahakan kesejahteraan kah atau tipu orang? Bapak Ibu, otak kita pakai betul soal togel. Saya tanya, yang jual togel jadi kaya atau tidak? Yang jual togel jadi kaya? Yang jual togel itu tidak jadi kaya begitu-begitu saja. Artinya apa? Kalau dia memang togel itu menguntungkan dia, nanti dia bisa di semua terus. Dan itu strategi yang luar biasa dari
iblis untuk menghancurkan kita adalah hal-hal seperti itu. Saya lihat itu sampai di kampung-kampung sudah masuk. Bahkan usahakan kesejahteraan Bapak Ibu Saudara, mari kita hati-hati dengan anak-anak kita. Sekarang di kampung-kampung kami sudah desa pelayanan. Anak-anak itu sudah hisap bensin gitu. Itu rusak nanti mereka, tidak akan sejahtera nanti. Dia bawa otak itu rusak, hisap bensin apalagi ini Lem Fox. Adik-adik, jangan bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau sudah seperti itu, nasi kawan-kawan, teman-teman, jangan, itu tidak baik. Nah, banyak kali kejahatan terjadi anak-anak itu karena sudah mabuk ini, Lem Fox dan lain sebagainya. Itu merusak. Jadi hal terpenting bagi kita adalah taat pada perintah Tuhan. Situasi atau keadaan atau tempat tinggal apapun tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak berkarya dan tidak melayani. Kita yang pertama itu, kita harus mengusahakan, bekerja keras. Jadi yang lagi kerja berkarya, ada kebun kita bikin kebun, kemudian ada pekerjaan kita melakukan yang sekolah-sekolah baik-baik. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kembali ke ayat 7. Kita harus berdoa untuk kesejahteraan kota atau kesejahteraan tempat kita tinggal. Dikatakan begini, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana mensejahterakan kota? Bekerja. Yang kedua, berdoa. Artinya apa? Artinya harus berdoa. Berdoa artinya apa? Artinya apa? Berdoa itu jelas. Karena dikatakan begini, firman Tuhan katakan begini, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saya tanya, Bapak Ibu, lihat di konteks di situ. Itu kan Tuhan sudah kasih tahu 70 tahun, baru ada pemulihan. Tapi kenapa harus berdoa? Itu Tuhan suruh berdoa. Berdoalah, ini perintah, sama dengan bekerja tadi. Perintah untuk berdoa sama dengan perintah untuk mengusahakan kesejahteraan, disertai dengan penegasan. Kemana kamu aku buang, bukan hanya ke Babel, atau kemana kamu ada, berdoalah untuk tempat kamu berada. Bapak Ibu, saya mendorong jemaat atau kita yang dengar firman Tuhan ini, berdoa untuk Manokwari, berdoa untuk penggunaan Arfak, berdoa di mana kita berasal, doakan dengan air mata kepada Tuhan untuk kesejahteraannya. Saya mendengar di YouTube atau di mana ada satu hamba Tuhan bilang Papua ini dimulai dibangun oleh Injil. Ya kan? Iya. Karena misionaris masuk ke pedalaman, betul kan? Seperti pegang sana. Bukan pemerintah yang masuk duluan ke sana, bukan politik, tapi Injil. Dan ini adalah para misionaris datang dengan doa. Sedangkan pada waktu dan Yesus memasuki tanah Papua, mereka memberkati tanah ini dengan doa. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, berdoa ini perintah sama dengan bekerja. Kemana aku buang, penegasan ini menekankan suatu kebenaran juga. Semuanya dalam kendali Tuhan. Apapun situasinya, kita bekerja, kita berdoa, karena ini semua dalam kendali Tuhan. Tuhan bilang, kemana kamu buang, itu menegaskan tentang kendali Tuhan. Semuanya dalam kedaulatan Tuhan, dalam rancangannya. Coba kita lihat ayat 11. Ini ayat ini sangat memberikan penghiburan bagi orang-orang buangan pada waktu itu, dan bagi kita juga. Ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan suruh berdoa, seolah-olah paksa berdoa. Dan semua dalam rancangannya. Dan rancangannya itu terinci, jelas. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa saya jadi seperti itu? Kenapa saya mengalami seperti itu? Tuhan izinkan. Kadang-kala Tuhan izinkan karena untuk mendewasakan kita lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi. Tapi kadang-kala juga itu karena dosa kita. Tuhan izinkan itu terjadi, hukuman supaya kita menyadari. Tapi semua dalam kendali Tuhan. Kemurahannya masih tetap ada bagi kita. Ingat, orang Israel memberontak, dihukum 70 tahun mereka di pembuangan itu. Tapi Tuhan suruh berdoa, dan Tuhan bilang rancangannya, rancangan damai sejahtera. Perhatikan juga ayat 12-14. Kita lihat ayat 12-14.
Mari kita baca sama-sama 12, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan beri kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membawa kamu. Jadi kata aku akan ini menjelaskan tentang kedaulatannya, kuasanya, kontrolnya. Tetapi saudara, ada janji-janji yang luar biasa di sini. Dalam situasi atau kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus mendoakan tempat kita tinggal, kota tempat kita berada, daerah tempat kita berada. Selain ada perintah, tetapi ada janji. Tuhan berfirman, aku akan mendengar. Kalau kita berseru, dia akan dengar. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Asal kita mencari dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku, kata Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Ini luar biasa sekali di janji itu ya. Tapi janji untuk siapa? Untuk siapa yang dengan segenap hati berdoa, dengan segenap hati mencurahkan isi hatinya. Kata mencurahkan itu artinya betul-betul karena dia rasa perlu, karena dia rasa butuh Tuhan, dia curahkan isi hati. Kalau kita berdoa, itu berarti kita percaya pada kedaulatan Tuhan. Kalau kita berdoa, itu berarti kita percaya pada rancangan dan rencananya yang baik bagi kita. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu, bagaimana kita membangun kota atau membangun daerah atau tempat tinggal kita? Berusahalah. Usahakanlah itu, bekerjalah. Jangan malas-malas, jangan santai-santai, jangan aduh. Saya rasa ngeri juga kalau orang dapat sedikit, jadi dia misalnya dia berusaha. Dia sudah dapat, dia stop. Dan dia berfoya-foya. Itu ciri-ciri orang yang tidak mau maju, tidak mau mensejahterakan. Tapi kalau kita bekerja, kita dapat, kita atur bagaimana, dan kita lagi berusaha. Karena ada istilah begini, banyak orang berdoa Tuhan, seperti saya suka berdoa begini, pakailah kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tapi saya tidak pernah berusaha. Saya mau bagi bagaimana kalau saya tidak punya. Tapi ketika saya berdoa dan Tuhan memberkati kita bisa berbagi dengan orang lain. Kan untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan, kita bisa berbagi, mungkin modal usaha atau lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bicara tentang kerja keras, punya ketua majelis ini kadang di sana, besok sudah di sini, di sana, hidup di jalan, dan itu fisik yang Tuhan berikan itu luar biasa Bapak. Itu anugerah terbesar selain keselamatan yang Tuhan beri, itu kekuatan kesehatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, hal yang penting berhubungan dengan kesejahteraan tempat tinggal kita atau kesejahteraan kota, hal yang terpenting adalah ada ungkapan bahasa Latin kan, ora et labora. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Bukan hanya bekerja, bukan bekerja saja, tetapi berdoa. Karena kalau ada orang gila kerja, dia kerja. Ingat firman Tuhan bilang begini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, jika bukan Tuhan, walaupun kerja keras, sia-sia. Banyak orang kerja siang, malam, pagi, petang, dia sampai tidak ingat Tuhan lagi. Dia dapat banyak, tapi dia tidak mengalami kebahagiaan. Dia tidak mengalami damai sejahtera. Ada orang yang dia sudah kerja keras, ya itu cuma dapat seperti itu. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia menikmati hasilnya, dia bersyukur dengan apa adanya yang Tuhan beri. Jika bukan Tuhan, sia-sia. Tuhan Yesus berfirman begini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tapi itu masih koma toh. Nah, yang kedua apa? Sebelum ketuklah, carilah, ya toh. Dan kita juga bilang begini, ya kita harus berdoa. Ya, tapi Tuhan bilang cari, jangan cuma berdoa. Saudara, bekerjalah dan berusahalah untuk kesejahteraan kota tempat tinggal kita, karena tanpa Tuhan semua sia-sia. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tetapi berharaplah kalau kita berdoa begini, Tuhan, saya sudah bekerja, Tuhan berkati saya, pakai saya untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Jadi kita berharap supaya Tuhan memakai kita juga untuk menjadi jawaban atas doa kita. Banyak orang kan mentalitasnya, oh Tuhan kasih. Saya bilang, oke, saya kasih kau. Sekarang ada orang berdoa sama dengan kau. Sekarang bagilah dia orang lain.
Bagi apa? Bukan hanya uang atau apapun, tidak. Tapi bagi waktu untuk mungkin dengarkan orang. Ya, ada orang suka, dia ada masalah, ya, saya lihat, aduh gimana ya? Aja bilang, kawan, saya mau cerita dulu. Ya, tanam telingamu, buka hatimu, biarkan dengarkan dia cerita. Tidak usah bicara apapun, dengarkan saja. Itu sudah menolong dia. Itu kan menjadi berkat juga bagi orang lain. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Nehemia, salah seorang yang bisa diteladani dalam mengusahakan kesejahteraan kota. Pada waktu dia dapat izin untuk membangun kota Yerusalem, membangun yang runtuhan-runtuhan itu, dia bekerja keras. Tetapi kata-kata penting yang keluar di kitab Nehemia adalah maka berdoalah Nehemia, berdoalah Nehemia. Jadi dia berdoa, tapi yang menarik pada waktu ada ancaman. Wah, ada ancaman, bagaimana caranya? Ada yang berdoa, tapi mereka pakai pedang, berjaga-jaga sambil bekerja. Tuh, pakai berjaga-jaga, bekerja dan berdoa. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia membalut usaha dan kerjanya dengan doa yang sungguh-sungguh. Dia mewujud nyatakan doanya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dia sendiri bekerja, kerja keras, kerja terukur, kerja terencana. Itu Nehemia. Bapak Ibu Saudara, Allah Roh Kudus kiranya menolong kita untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap kota tempat kita tinggal. Manokwari, belas kasihan itu bukan hanya dalam doa kita, tetapi dalam usaha kita, pekerjaan kita, karya kita. Bukan hanya karya kita, doa yang sungguh-sungguh. Menangislah untuk Manokwari, Bapak Ibu Saudara. Siapkan waktu-waktu untuk berdoa. Yang lalu saya sampaikan 5 jari itu berdoa. Kita saya berdoa bagaimana ya? Kan ini 5 jari. Jadi ibu jari apa? Untuk orang-orang terdekat ya. Mama, papa, keluarga, suami, istri, anak-anak. Terwujud, doakan hamba Tuhan, penginjil-penginjil, guru-guru, mengajar, doakan. Terus dari tengah, doakan pemerintah yang tinggi, bangsa, negara, pemerintah, doakan. Supaya Tuhan pakai mereka jadi alat keberkatan. Doakan sejahtera tempat kita tinggal. Baru dari manis, doakan bercanda-canda, anak yatim, mereka butuhkan pertolongan, dia sakit. Baru yang terakhir, yang kecil ini kita berdoa untuk diri kita sendiri. Paling belakang. Mungkin kita bisa lupakan pergumulan atau apa yang menjadi doa kita, tapi jangan lupakan 4 hal ini. Termasuk doakan kota tempat kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus bekerja keras, terus bekerja cerdas, bekerja terencana, terukur untuk kesejahteraan kota tempat kita tinggal. Roh Kudus kiranya selalu mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harap melalui doa-doa kita untuk kesejahteraan kota di tempat kita tinggal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang memberi kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami ada di Manokwari, kami ada di Papua Barat, kami berasal dari Pegunungan Arfak, dari Manokwari Selatan, atau dari manapun. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami ada di tengah-tengah masyarakat atau tempat kami tinggal. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mengusahakan, untuk mendoakan kesejahteraan tempat kami tinggal. Taruhlah di hati kami yang Roh Kudus untuk mengingat hal ini. Menjauhkanlah daripada kami usaha untuk mementingkan diri sendiri tanpa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau sendiri memerintahkan kami mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota. Karena itu juga untuk kami sekalian. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu bagi kami belajar dari firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada pengacara.